Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruben Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif terutama dari kesehatan ya. Ketika seseorang terlalu lama mengurangi asupan karbohidrat ya. Karbohidrat ini cukup penting ya. Dan hampir 50%, sekitar 45% kebutuhan nutrisi yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita itu bersumber dari karbohidrat. Jadi ada 3 makronutrisi atau gizi makro atau yang secara makro itu dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, kemudian lemak, dan protein, seperti itu. Nah, karbohidrat ini memegang hampir 50% atau sekitar 45%. Jadi misalnya kebutuhan kalori kita sekitar 2000 kalori, maka 900 kilokalori diantaranya itu sebaiknya bersumber dari karbohidrat. Atau misalnya katakanlah di konversi dalam bentuk massa atau berat itu sekitar 225 gram per hari, seperti itu. Nah, 55% sisanya ya, yang 15% itu berasal dari lemak yang dianjurkan, dan yang 40% sisanya itu dari protein, seperti itu. Nah, efek sampingnya dalam jangka pendek ya, kita akan merasakan tubuh kita lemes ya, terus kemudian disertai dengan sakit kepala, lalu dehidrasi, pusing, dan yang paling sering terjadi itu adalah emosian. Jadi orang-orang yang misalnya diet dan benar-benar menghindari karbohidrat, jangka pendeknya adalah itu tadi, mulai dari lemes, mual, pusing, sakit kepala ya, terus kemudian emosian, seperti itu. Dan untuk jangka panjangnya, efek samping dari benar-benar mengurangi bahkan menghentikan total konsumsi karbohidrat itu yang pertama adalah kekurangan nutrisi, tercipta malnutrisi, tercipta gizi buruk ya. Karena seperti saya bilang tadi ya, manfaat karbohidrat itu banyak sekali. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi. Karbohidrat merupakan salah satu bahan bakar untuk otak kita juga gitu. Jadi tidak aneh misalnya orang yang kekurangan karbohidrat terus kemudian mudah emosi dan sebagainya, kinerja dari pikiran dia akan kacau ya. Terus kemudian efek samping berikutnya, cenderung orang-orang yang mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsi karbohidrat itu akan memiliki kecenderungan kolesterol jahat yang ada di dalam darah mereka akan cenderung tinggi, karena ya pelampiasan dari karbohidrat yang kurang, maka akan mengkonsumsi banyak sekali protein, dan di sekitar kita tentu saja protein hewani itu lebih banyak, dan akan mengakibatkan salah satu efek sampingnya jika terus-menerus terjadi adalah kolesterol yang tinggi. Terus kemudian selanjutnya ya, masih relevan dengan kolesterol yang tinggi itu, kolesterol dalam darah, kolesterol jahat yang terlampau tinggi melebihi batas ambang normal, maka akan terjadi kondisi di mana seseorang akan mengalami keluhan atau penyakit atau gejala yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular atau sistem kinerja jantung. Sistem pembuluh darah kita akan banyak sekali tercipta plak-plak ya, yang dari hasil dari lemak darah, dari kolesterol, lemak jenuh, seperti itu, yang akan menghambat laju peredaran darah kita, dan sehingga akan terjadi kerusakan pembuluh darah dan ya penyakit misalnya hipertensi, terus kemudian jantung koroner, bahkan stroke itu akan rentan terjadi terhadap orang-orang yang terlalu mengurangi asupan karbohidrat dan dialihkan asupan karbohidrat tersebut ke protein yang sifatnya hewani, dan juga akan lari ke makanan-makanan yang mengandung lemak yang cukup tinggi, seperti itu. Terus kemudian resiko selanjutnya adalah rentan terserang kanker. Jadi sel kanker ini ya, sama halnya dengan kerusakan pembuluh darah tadi ya, akan dipicu oleh
kondisi yang dimana kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang mengandung protein yang tinggi, senyawa hewani yang notabene bisa kalau terus-menerus terjadi ya dan berlebihan di dalam tubuh kita, maka akan memicu perkembangan dari sel kanker. Terus kemudian yang terakhir ya, ketika seseorang benar-benar mengurangi asupan karbohidrat yang ada dalam diri dia, cenderung memang bisa menaikkan atau menurunkan berat badan ya, tetapi ya yang terjadi akan berat badan yoyo, jadi naik turun berat badannya, jadi tidak bisa stabil di angka yang ideal, tapi akan tercipta kondisi berat badan yang naik turun. Nah, itulah beberapa efek samping yang cukup perlu diwaspadai ya berkaitan dengan mengurangi karbohidrat. Jadi banyak sekali orang yang salah paham bahwasannya karbohidrat itu sebagai sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang tidak sehat. Bukan seperti itu. Karbohidrat yang simple ya, seperti misalnya nasi putih, roti tawar, atau pasta ya, yang cenderung memang indeks glikemiknya tinggi, itulah yang mungkin dikurangi ya, bukan terus kemudian dihentikan sama sekali atau diganti dengan karbohidrat yang lebih kompleks, yang lebih kaya akan serat. Seperti itulah yang sebenarnya dilakukan, bukan berarti menghentikan secara total asupan karbohidrat ke dalam tubuh kita. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu subscribe YouTube channel ini dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast, ada Facebook fanpage, ada Instagram juga, silahkan di follow. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.